Halo, assalamualaikum Gangs. Kita balik lagi ya. Kita bakalan bahas tentang ini apa namanya, membuild dengan arsitektur yang berbeda gitu ya. Terus oke, kita mulai dari latar belakang ya. Kenapa kita belajar tentang cross compile gitu? Kalau kita studi kasus gitu, misalkan kita punya device yang kapabilitasnya gitu kecil itu ya, yang device target maksudnya, misalkan kita tahu kita menggunakan ARM atau misalkan menggunakan microcontroller gitu ya. Ini kasusnya misalkan kita menggunakan MCU atau mungkin ARM yang versi A, tapi kayak misalkan uh, Raspberry gitu ya. Kita kepengen menanamkan misalkan sebuah ini apa namanya, aplikasi yang cukup besar gitu ya, tapi kita harus compile dulu dalam bentuk file binary, misalkan ini apa namanya, OpenGV gitu ya, OpenGV gitu. Kita kan nggak bisa meletakkan SDK-nya gitu ya. Uh, ini SDK-nya itu di dalam device tersebut gitu kan. Kita kan tahu kalau misalkan MCU atau MPU gitu ya, punya keterbatasan yang jelas gitu ya, daripada misalkan kita menggunakan uh, yang arsitektur CISC gitu. Uh, Misalkan MCU ya, MCU sendiri kan paling memorinya itu untuk flashnya itu paling 1 mega ya, yang 1 megabyte itu udah termasuk kategori besar gitu kan. Jadi kan kita nggak mungkin meletakkan sebuah kode SDK, builder, linker, dan kawan-kawan di dalam sebuah MCU gitu kan. Jadi kita perlu ngebuildnya di dalam sebuah apa namanya, dalam sebuah ini komputer gitu ya, apa, host komputer gitu kan. Jadi sebenarnya cross compile itu ya, cross compile sendiri adalah metode gimana cara kita untuk membuat sebuah ini namanya host ya, yang arsitekturnya misalkan kebanyakan CISC gitu ya, untuk membuat uh, binary gitu ya, yang nanti kita akan masukkan ke dalam uh, MCU atau MPU gitu. Nah, di host sendiri kalau kita punya SDK gitu ya, SDK misalkan SDK kan biasanya ada library, ada juga apa namanya, compiler, ada juga mungkin apa namanya, linker, debugger, dan kawan-kawan gitu ya. Terus kenapa kita ini kan sebuah kondisi di mana kondisi-kondisi itu nggak bisa achieve kalau kita ngebuildnya itu di device target gitu. Kita nggak bisa ngebuildnya di device target, kita hanya bisa mengodingnya itu di komputer host gitu ya. Mungkin bisa ya kalau kita menggunakan MPU yang memorinya gede gitu ya, kayak misalkan Raspberry 4 gitu kan, kan kisaran 4 GB gitu ya. Tapi untuk kasus yang kayak MCU kan udah nggak mungkin lagi ya itu ya, kita achieve
build langsung, SDK-nya ditaruh di dalam MCU, terus kita build, terus kita running itu sendiri gitu ya. Tapi untuk itu kita butuh yang namanya host. Nah, karena kalau kita menggunakan sebuah apa namanya, sebuah sebuah compiler biasa itu ya, compiler biasa itu biasanya kan optimize di arsitektur hostnya sendiri gitu. Jadi misalkan kita nge-build, misalkan ada 2 PC ya, misalkan ada 2 PC, satu running dengan ARM 64 gitu ya. Contoh yang satu menggunakan Linux gitu. Ini mungkin AMD 64 gitu kan ya. Kalau kita nge-build pakai toolchain ini contohnya di Chromebook ya. Kalau kalian pernah dengar gitu ya, di Chromebook mungkin kalian akan nge-build GCC gitu ya, strip O, terus code apa namanya, binary, terus kode .c gitu ya. Nanti kan kalian akan dapetin file binary gitu ya. Ini nggak bisa langsung gitu ya. Jadi di running di AMD 64 gitu kan. Jadi di sini tuh masih butuh emulator untuk membaca nilai apa namanya, kode-kode program yang di sini gitu ya. Binarinya mungkin bisa dibaca tapi nggak bisa di running gitu. Karena arsitekturnya kan udah beda ya antara AMD 64 sama ARM 64 gitu. Ya, oke. Dan itu jadi kasusnya gitu ya. Oke. Next kita bahas. Terus apa lagi nih ya? Nah, sebenarnya ya kita tadi bahas tentang compiler biasa. Bagaimana dengan compiler yang toolchain gitu ya, yang untuk yang toolchain gitu. Nah, sih kok enggak. Aduh. Yang toolchain itu mampu ya merubah ini, misalkan komputer host CISC gitu, ini komputer target misalkan RISC ini misalkan ARM gitu. Dia mampu untuk memetakan gitu ya alamat-alamat register itu ya. Ketika kalian membuat sebuah program kan ada beberapa proses ya. Yang pertama itu ada namanya compiling gitu. Compiling, yang kedua itu namanya linking ya. Nah, ketika menghadapi compiling ini kan ada alamat-alamat gitu ya, yang misalkan untuk membaca ini ada di 0x, 2c, kalau misalkan untuk menulis gitu 2d gitu ya, dan seterusnya ya. Ini hanya permisalan gitu kan. Nah, kalau di arsitektur ARM mungkin kodenya bisa seperti ini. Tapi bagaimana kalau AMD? AMD itu
ternyata alamatnya itu untuk nulis itu 03C gitu ya, bukan 2C gitu ya. Nah, si linker ini itu ya. Nah, linker ini, si toolchain ini tuh menjembatani uh, adanya kasus perbedaan di di dalam ini, di dalam uh, ya di dalam ini ya, di dalam kondisi-kondisi seperti ini gitu. Jadi misalkan kalau misalkan pada umumnya compiler yang dedicated gitu ya, yang biasa running di host gitu ya, uh, alamatnya itu ngikutin alamat host. Kalau yang ini compiler biasa, yang ini toolchain gitu ya. Ini ngikutin targetnya gitu ya. Kalian mungkin contohnya apa aja sih yang toolchain ya? Mungkin kalian tahu tentang ARM toolchain gitu ya, atau mungkin RISC toolchain. ARM sendiri kan banyak ya. Kalian mungkin kadang nemu sebagai Linaro gitu ya. Di Linaro ada, di GCC juga ada gitu ya. Uh, Satu yang contoh yang mudah gitu ya. Salah satu toolchain yang terkenal itu adalah GCC gitu ya. Misalkan ada GCC, ARM, ini non, ini ELP gitu ya. Nah, di sini kan ini nunjukin bahwa ini adalah mungkin ini bukan GCC, ini GNU, ARM, non LB, GCC gitu ya. Nah, ini GNU ini mungkin dari vendornya itu ya, vendornya dari Genome Node Unix gitu ya. ARM itu arsitekturnya, yang non itu tipikal apa namanya, uh, nama prosesornya gitu ya, mungkin prosesornya Intel atau prosesornya dari Xilinx atau apa dan sebagainya. EAB mungkin ini hanya akronim dari Embedded Application Binary Interface gitu ya. Jadi kalian akan mengenali dua macam istilah akronim ya. Yang pertama ada API gitu ya, yang kedua ada ABI gitu ya. API itu Application Program Interface, kalau API itu Application Binary Interface gitu ya. Terus ini GCC, ini nama compilernya gitu ya. Ada mungkin ada GNU, ARM, non, ELB, LD. Nah, LD ini untuk linker itu ya. Kalau toolchain itu udah termasuk linker, compiler dan sebagainya gitu ya. Oke. Emulator ya. Oh ya, misalkan kalian kepengen mencoba dulu ya. Misalkan ada kasus kayak gini nih. Gimana kita bisa menguji program kita ya kalau kita belum punya device gitu ya. Emulator itu biasanya dipakai karena kita belum punya device gitu kan. Atau kita pengen menguji coba dulu ya, jalan atau enggak gitu kan. Misalkan kalau kita taruh langsung ke dalam sebuah hardware gitu ya, di hardware-nya itu ternyata mungkin kita sangat ragu kalau misalkan interrupt-nya mempengaruhi power, terus prosesornya bisa meledak gitu kan ya. Kita menggunakan emulator gitu ya. Jadi emulator ini biasanya kenapa kita seringnya QEMU ya, kita menggunakan QEMU karena QEMU itu bisa merepresentasi apa ya, mengemulasikan banyak tipe arsitektur gitu ya, kayak
ARM, cheese, RISC-V gitu kan. Terus ada lagi mungkin ARM yang AARC 64 itu. Kemu itu udah banyak menceritakan tentang hal tersebut gitu ya. Menceritakan, mememulasikan tipe-tipe arsitektur tersebut. Oke, mungkin cukup dulu ya. Nanti kita akan bahas pembahasan lagi setelah ini karena mulai berisik.